Selamat siang, perkenalkan saya Daniela Nisti dari kelas 12 MIPA 2. Jadi, saya sekarang akan membahas materi fisika yaitu keterbatasan energi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Jadi, sebelum kita masuk ke materinya, lebih baik kita tahu apa itu sumber daya energi. Jadi, mari kita masuk ke materi yang pertama yaitu definisi sumber daya energi. Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau umur tertentu dalam kehidupan. Jadi sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tapi juga ada yang non-fisik. Sumber daya ada yang dapat berubah, baik semakin besar maupun hilang. Dan ada pula sumber daya yang kekal atau selalu tetap. Selain itu dikenal pula istilah sumber daya yang dapat pulih atau terbarukan dan sumber daya tak terbarukan. Ke dalam sumber daya dapat pulih termasuk tanaman dan hewan. Sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat diolah oleh manusia sehingga dapat digunakan bagi pemenuhan kebutuhan energi. Kebutuhan energi ini disebut sumber energi primer, yaitu sumber daya energi dalam bentuk apa adanya yang tersedia di alam. Berdasarkan definisi dari URI nomor 30 tahun 2007, bab 1 pasal 1, sumber energi adalah yang dapat menghasilkan energi baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui proses konversi. Adapun sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan baik sebagai sumber energi maupun sebagai. Secara umum, sumber daya energi dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah sumber daya energi konvensional. Sumber daya energi konvensional adalah sumber daya energi yang digunakan untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan energi manusia sekarang. Sumber daya energi terdiri dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Dan yang kedua adalah sumber daya energi nuklir. Sumber daya energi nuklir merupakan sumber daya energi yang tersedia di alam dan hanya dapat dikonversi menjadi bentuk energi yang dapat dikonsumsi oleh manusia melalui reaksi nuklir. Energi ini terdiri dari sumber daya energi fisi nuklir atau uranium, thorium. Dan yang kedua adalah material radioaktif alami. Dan yang ketiga adalah sumber daya energi fusi nuklir yang termasuk deuterium dan litium. Yang ketiga adalah sumber daya energi terbarukan. Sumber daya ini adalah sumber daya energi yang tersedia secara terus-menerus dan dalam waktu yang sangat lama karena siklus alamiah. Sumber daya ini terdiri dari energi angin, energi surya, geotermal, aliran air seperti sungai, dan juga biomasa seperti sampah dan kultivasi. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaan sumber energi. Jadi, penggunaan sumber energi secara umum baik itu energi terbarukan ataupun non terbarukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penggunaan energi untuk keperluan industri. Berbagai keperluan industri, baik industri kecil maupun industri besar, memerlukan sumber energi dalam proses produksinya. Sumber industri yang biasa digunakan adalah minyak bumi, batu bara, atau gas alam. Untuk industri kecil, tak jarang juga memanfaatkan sumber energi dari kayu untuk bahan bakar. Dan yang kedua adalah penggunaan energi untuk keperluan rumah tangga. Skala rumah tangga juga memerlukan bahan bakar dalam kegiatan sehari-hari. Untuk sekarang ini, pemanfaatan energi dalam rumah tangga antara lain adalah energi listrik dan gas untuk memasak. Yang ketiga adalah penggunaan energi untuk keperluan transportasi. Sektor transportasi juga salah satu sektor yang memanfaatkan banyak energi tak terbarukan. Hal ini karena bahan bakar untuk kendaraan di Indonesia masih didominasi oleh bahan bakar minyak, yaitu BBM. Penggunaan untuk sektor transportasi juga menimbulkan beberapa masalah, yaitu menimbulkan pencemaran udara. Dan yang keempat adalah penggunaan energi untuk keperluan komersial. Penggunaan energi untuk komersial seperti sektor perhotelan, rumah sakit, atau rumah makan antara lain listrik, LPG, BBM, dan gas bumi. Selanjutnya kita akan lanjut ke energi fosil. Jadi bahan bakar fosil terbentuk jutaan
tahun yang lalu ketika tanaman, hewan, dan makhluk-makhluk lainnya meninggal dan dikubur di bawah bumi. Jasadnya secara bertahap berubah selama bertahun-tahun karena panas dan tekanan dari kerak bumi dan membentuk batu bara, minyak, dan gas. Selama ini sebagian besar sumber energi utama manusia di bumi lebih terfokus pada penggunaan bahan bakar fosil yang telah banyak menghasilkan gas-gas rumah kaca seperti CO2 dan telah memberikan kontribusi besar bagi pemanasan global. Saat ini hampir semua kebutuhan energi manusia yang digunakan diperoleh dari konversi sumber energi fosil. Misalnya energi untuk pembangkit listrik, industri, dan berbagai macam alat transportasi. Selanjutnya adalah ketersediaan sumber energi. Pemanfaatan energi tak terbarukan yang hingga saat ini masih mendominasi penggunaan energi di Indonesia membuat masalah yang sangat serius dalam hal ketersediaan cadangan sumber energi tak terbarukan itu sendiri. Cadangan minyak bumi, batu bara, atau gas alam suatu saat akan habis di alam ini jika dari sekarang kita tidak memperhatikan pemanfaatannya secara optimal. Untuk mengatasi krisis energi ini, maka dibutuhkan solusi yaitu dengan meningkatkan pemanfaatan sumber energi terbarukan di Indonesia. Sumber energi terbarukan di Indonesia saat ini sangat melimpah. Selain itu, pemanfaatan sumber energi terbarukan juga mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Selanjutnya adalah solusi terhadap keterbatasan energi. Krisis energi dan berbagai macam pencemaran yang berdampak sangat negatif bagi lingkungan dan kehidupan manusia mengharuskan kita mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Secara umum, solusi untuk mengatasi permasalahan energi yaitu adalah penghematan energi. Dengan cara melakukan penghematan energi dapat mengatasi krisis energi. Penghematan energi dapat menyebabkan berkurangnya biaya, meningkatkan nilai lingkungan, keamanan negara, keamanan pribadi, dan kenyamanan. Selain itu, dengan mengurangi emisi, penghematan merupakan bagian penting dari mencegah atau mengurangi perubahan iklim. Ini juga termasuk pemanfaatan sumber energi terbarukan sebagai sumber energi alternatif. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi energi terbarukan yang sangat melimpah. Namun pada kenyataannya potensi sumber energi terbarukan masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini dikarenakan di Indonesia masih tergantung pada sumber energi fosil yang sudah jelas menyajikan masalah besar. Sumber energi yang ketersediaannya di alam sangat terbatas juga dapat menyebabkan polusi udara, air, tanah, serta menghasilkan gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah juga masih kurang mendukung terhadap pemanfaatan energi alternatif atau terbarukan untuk tahun 2025 yang hanya sekitar 15%. Hal ini dapat dilihat dalam bab 2 pasal 2 peraturan pemerintahan bahwa target konsumsi energi yang digunakan Indonesia pada tahun 2025 yaitu minyak bumi kurang dari 20%, gas bumi lebih dari 33%, batu bara lebih dari 5%, biofuel lebih dari 5%, panas bumi lebih dari 5%, energi baru terbarukan lainnya, khususnya biomasa, nuklir, tenaga air skala kecil, tenaga surya, dan angin lebih dari 5%. Kemudian bahan bakar lain yang berasal dari pencarian batu bara lebih dari 2%. Sumber-sumber energi terbarukan Indonesia layak dikembangkan. Biomasa, seperti biomasa, yaitu bahan organik yang dihasilkan proses fotosintesis baik berupa produk maupun buangan. Contohnya tanaman, rumput, pohon, limbah pertanian, ubi, limbah hutan, tinja, dan kotoran hewan. Jadi untuk biofuel adalah bahan bakar hayati, yaitu sumber energi terbarukan yang berupa bahan bakar baik cair, padat maupun gas yang dihasilkan dari bahan organik. Yang kedua adalah panas bumi atau geothermal, yaitu sumber energi yang
terbarukan berupa energi termal atau panas yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Selanjutnya adalah tenaga air. Energi air merupakan salah satu alternatif bahan bakar fosil yang paling umum. Sumber daya energi ini diperoleh dengan cara memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki air. Selanjutnya adalah energi angin. Energi angin adalah gerakan udara yang terjadi ketika naik udara hangat dan udara dingin. Energi angin telah digunakan selama berabad-abad untuk untuk kapal layar, kincir angin, dan menggiling gandum. Energi angin ditangkap oleh turbin angin kemudian digunakan untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya adalah tenaga nuklir. Proses reaksi nuklir yang terkendali dapat menjadi sumber energi alternatif yang berpotensi sangat besar. Tapi pendirian pembangkit listrik tenaga nuklir ini sering diprotes oleh masyarakat. Dan yang selanjutnya adalah tenaga surya. Matahari adalah sumber energi yang paling kuat. Energi surya dapat digunakan untuk pemanasan rumah, pencahayaan, pendinginan, pembangkit listrik, pemanasan air, dan berbagai proses industri lainnya. Dan yang selanjutnya adalah gelombang laut. Energi gelombang laut adalah energi yang dihasilkan oleh perkembangan gelombang laut menuju daratan atau sebaliknya. Selanjutnya adalah pasang surut air laut. Energi pasang surut adalah energi terbarukan yang dihasilkan oleh pergerakan air laut akibat perbedaan pasang surut. Dan selanjutnya adalah pertanyaan. Ini adalah pertanyaan yang biasa sering ditanyakan. Saya akan membacakannya. Yang nomor 1 adalah energi terbarukan merupakan energi yang tidak pernah habis dibandingkan dengan energi fosil. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jadi untuk jawabannya adalah energi terbarukan tidak pernah habis dibandingkan energi fosil karena energi terbarukan merupakan sumber energi alam yang digunakan secara bebas, bisa diperbarui terus-menerus dan tidak terbatas. Sedangkan energi fosil bisa habis digunakan karena fosil berasal dari sisa-sisa hewan, tumbuhan yang sudah mati jutaan tahun yang lalu. Jika sudah habis, energi fosil tidak bisa didapatkan lagi. Fosil butuh jutaan tahun untuk bisa dimanfaatkan menjadi energi. Jadi seperti itu. Untuk pertanyaan kedua yaitu bagaimana perkembangan profesi energi terbarukan di Indonesia. Jadi saya akan menjawab. Saat ini perkembangan profesi energi terbarukan di Indonesia masih sangat sedikit ya atau minim. Banyak generasi muda yang belum paham mengenai energi terbarukan, sehingga ketertarikan generasi muda untuk hal ini masih minim. Padahal banyak sekali sumber energi terbarukan yang bisa dibuat menjadi sebuah lapangan pekerjaan, misalnya mobil atau motor listrik, pembuatan panel surya, pembangkit listrik tenaga air atau angin, dan masih banyak lainnya. Peluang di Indonesia untuk energi terbarukan sangat besar sekali, apalagi Indonesia memiliki sumber daya yang sangat melimpah. Selain itu, dengan iklim tropis yang dimiliki Indonesia sangat membantu mengembangkan energi terbarukan khususnya angin, air, dan matahari. Untuk pertanyaan ketiga yaitu sumber daya apa saja yang bisa menjadi energi terbarukan paling banyak di Indonesia? Lalu bagaimana pemanfaatannya di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Nomor 3 yaitu sumber daya energi terbarukan yang paling banyak di Indonesia adalah tenaga air atau hydropower. Indonesia memiliki sumber air yang berlimpah baik sungai hingga laut yang luas. Dengan air yang mengalir tersebut digunakan untuk memutar kincir. Putaran kincir tersebut menjadi energi mekanis industri. Aliran air juga bisa menghasilkan listrik melalui turbin dan generator. Di Indonesia, tenaga air biasanya digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Dan untuk yang kedua adalah energi matahari atau solar power. Matahari adalah sumber energi yang terbesar kan. Jadi matahari ini dapat digunakan untuk memanaskan atau memberi penerangan, menghasilkan listrik juga. Di Indonesia banyak sekali teknologi yang memanfaatkan energi matahari cukup banyak. Salah satunya adalah kendaraan listrik. Kendaraan listrik ini biasanya menggunakan panel surya atau solar panel yang diubah menjadi tenaga listrik. Dan yang ketiga adalah energi angin atau wind power. Angin adalah udara yang bergerak bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi.
Karakteristik angin di Indonesia memang tidak sekencang di negara-negara subtropis. Terlebih Indonesia berada di garis khatulistiwa, namun sebenarnya tetap bisa dimanfaatkan. Salah satu di daerah Sumba terdapat lebih dari 100 unit kincir angin dengan masing-masing berkapasitas 50 watt dan tetap bisa mengalirkan listrik ke permukiman selama 5 tahun berjalan. Jadi itu saja jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih sudah mendengar pembahasan saya. Selamat siang.